Sampailah kita pada 10 hari kedua di Ramadan edisi 2024 atau tahun 1445 Hijriah. Apa yang berbeda Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Sepertinya sama saja, cuma perbedaannya biasanya usia kita sudah makin bertambah dan kegiatan ataupun hal-hal yang pernah kita lakukan di beberapa Ramadan sebelumnya sekarang sudah kita nggak lakukan lagi. Kayak ini nih, di masjid itu biasanya anak-anak bocah karena di sekolah ditugasin untuk meminta tanda tangan dari penceramah ataupun imam masjid yang memimpin sholat tarawih. Nah, seperti itu di zaman kita dulu juga pernah ada yang seperti itu. Ya, sepertinya sama saja. Yang berbeda Ramadan kali ini, menu takjil juga diburu oleh saudara-saudara kita yang non muslim. Itu yang lagi viral sekarang. Yang juga viral, besok pertandingan timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam. Nah, pemain-pemain Vietnam dan netizen Vietnam menyinyiri atau apa ya istilahnya, ngolok-ngolok nih. Alah, sepertinya kita akan menghadapi tim Belanda, bukan tim Indonesia. Ya iya, karena banyak pemain naturalisasi yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong besok. Jangan lupa disaksikan dan kita terus mendukung timnas. Speak up hari ini tentang Ramadan. Apa bedanya dengan Ramadan yang sebelum-sebelumnya? Menjelang 10 hari kedua di Ramadan kali ini, seperti biasanya, jemaah sholat malam di masjid, baik yang mengikuti sholat isya, sholat tarawih, ataupun lengkap dengan sholat witir di masjid semakin menyusut. Kalau awal-awal Ramadan itu biasanya pengunjung masjid membludak, bahkan masjidnya itu nggak muat, nggak bisa menampung jemaah sholat tarawih. Malam kedua, malam ketiga sudah mulai berkurang satu-satu. Apa sih yang menyebabkan hal itu? Jadi sekarang posisi jemaah masjid yang dulunya full sekarang tinggal separuh. Betul. Jadi 10 hari terakhir ini jemaah masjid melaksanakan sholat malam, sholat tarawih dan witir semakin berkurang sampai tibalah di separuh jamaah yang ikut melaksanakan sholat. Kalau diselidiki, kalau diteliti, 10 hari kedua biasanya ini kekenyangan atau ya itu karena kita nggak bisa menahan, ya kalau siang hari ya menahan lapar, menahan nafsu amarah, emosi dan lainnya. Tapi kalau di malam hari setelah berbuka tuh ya, setelah maghrib biasanya perutnya penuh, bahkan kadang-kadang kembung, kebanyakan apa-apa. Jadi sering dokter atau yang meneliti kesehatan manusia, puasa itu sebenarnya menyehatkan. Tapi kalau kemampuan atau nafsu pengen menelan semua apa-apa yang ada di Ramadan, baik takjil, makanan berat, minuman, semuanya dilahap, perutnya kembung. Nah, seperti kata-kata dokter yang saya pernah lihat, kalau saat berbuka itu istilah dengan sepertiga makanan. Jadi lambung atau perut kita terisi dengan sepertiga makanan. Misalkan nih makan takjil yang manis-manis ya, entah itu buah, kurma, buah lainnya. Terus minum air 2 gelas. Setelahnya makan secukupnya. Ya makan yang berat, misalkan makan nasi. Kan biasanya kalau Ramadan juga disuguhkan dengan makanan-makanan yang pokoknya makanan-makanan yang nggak pernah ketemu di bulan-bulan lain, tapi ketemunya di Ramadan. Misalkan tuh daging, rendang, kari, apapun itu
semuanya ketahuan. Nah itu yang bahayanya. Jadi ketika azan sudah berkumandang di masjid, perut sudah merasa berat, dan di dalam perut sana banyak setan-setan yang menarik. Nggak usah dulu sholat, nggak usah dulu, besok lagi, dan kejadian besok lagi numpuk, perut semakin gendut dan banyak sampah di dalam perut, menyebabkan kita jadi malas untuk bergerak ikut melaksanakan sholat di masjid. Salah satu yang menyebabkan kita jadi malas untuk berangkat melakukan ibadah sholat malam di masjid. Nah, untuk mengantisipasi 10 hari ke depan atau 10 hari akhir Ramadan nanti, apa yang harus kita lakukan? Coba gini deh, kita pertimbangkan dan kita memahami, menyadari seperti apa sih Ramadan itu. Kita bergembira menyambut Ramadan, tapi melaksanakan Ramadannya tidak seperti ekspektasi, tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita membandingkan dengan negeri-negeri Muslim di Timur Tengah, semakin di akhir Ramadan, semakin membludak jemaahnya, karena mereka tahu ke akhir Ramadan sudah akan tiba dan kapan lagi bisa bertemu Ramadan. Boleh jadi tahun depan kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Atau mereka melihat hari-hari belakangan itu adalah hari-hari yang penuh dengan pengampunan, dosa-dosa dibakar. Nah itu, pemahaman kita tentang itu paham dan tahu, cuman ya itu gara-gara kemungkinan, salah satu kemungkinan ya, perut kita sudah terisi dengan apa-apa selama 10-20 hari di depan di Ramadan. Jadi apa istilahnya, yang menghalangi kita ini sebenarnya bukan apa-apa, tapi rasa malas, rasa merasa aduh perut kekenyangan, nggak usah dulu, besok lagi, atau ada sesuatu yang menolak. Kalau seperti itu kita lawan, kita melawan itu dengan pemikiran kita, mindset. Jadi kita memikirkan sesuatu yang lebih jauh. Coba bayangkan para pekerja di lautan, para pekerja di luar negeri, saudara-saudara kita yang bekerja lagi di proyek-proyek, mereka pengen juga melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tapi mereka nggak punya kesempatan. Nah kita yang punya kesempatan lebih, yang punya kesempatan yang banyak di rumah setelah maghrib, makan, berbuka puasa, kita punya banyak kesempatan untuk itu, tapi kita ogah. Ogah itu apa ya? Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan. Malas-malasan. Kita bayangkan para pekerja proyek yang menggali jalan, saluran saluran pipa-pipa proyek di jalanan. Mereka juga pengen melaksanakan sholat tarawih, pengen juga berkumpul dengan keluarga. Tapi apa? Mereka lagi di proyek, mereka lagi di tugas dan harus memenuhi kebutuhan. Coba bayangkan kita di posisi mereka, kita juga nggak punya waktu untuk itu. Harusnya itu yang mendorong kita, bukan isi perut ini yang menjadikan kita ogah dan malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita lawan dengan pemikiran itu. Andaikan kita di posisi mereka, pekerja-pekerja proyek itu, para proyek-proyek di lautan lepas sana atau proyek-proyek di pabrik nikel sana, teman-teman yang berhelm kuning dan berhompi yang menyala-menyala, kan mereka juga pengen melaksanakan ibadah sholat, pengen juga bersantai-santai. Nah, 10 hari kedua ini mari kita tetap menjaga semangat kita sampai di 10 hari ketiga nanti, bahkan sampai di akhir Ramadan. Bersemangat terus menjaga hati dan pikiran kita, terus menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman Speak Up singkat kali ini di 10 hari Ramadan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.